Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dulur. Jumpa lagi di channel Petani Malang Selatan dulur. Oke dulur, saat ini saya kembali ke lahan cabai rawit kita yang kedua dulur, yang populasinya semuanya 5.500 pohon dulur, tetapi yang sudah panen 3.500 pohon. Oke dulur, jadi hari ini dulur saya melakukan kegiatan pemetikan cabai dulur, yang mana ini sudah pemetikan ke-8 kali dulur. Dan di pemetikan yang ke-8 kali ini alhamdulillah dulur, sekarang kita dapat 1 karung sendal dulur. Untuk bobotnya nanti kita timbang ke tengkulak ya dulur. Jadi dulur, tepat tanggal 1 Januari 2025 ini saya melakukan pemetikan yang ke-8. Jadi sebenarnya interval dari pemetikan saya yang ke-7 atau yang sebelumnya itu baru 5 hari dulur. Tapi karena saya sudah dapat info ada kenaikan harga cabai ragi, jadi akhirnya saya putuskan untuk saya petik lagi dulur. Dan walaupun sudah melakukan pemetikan yang ke-8 kali dulur, tapi alhamdulillah buah cabenya masih sangat ambior dulur, masih belum berkurang ya sepertinya. Dan pembungaannya masih terus berjalan dulur, seperti ini dulur. Bunga masih terus tumbuh, mekar, trubus baru juga terus jalan. Pokoknya alhamdulillah dulur, seperti nggak habis-habis dulur. Kita bersyukur ya dulur. Dan ini sebenarnya cuacanya sekarang agak gerimis dulur, tetapi saya sempatkan untuk buat video sebentar daripada nggak ada konten ya dulur yang saya upload nanti sore. Jadi ini nekat dulur. Nah cuacanya dulur dalam beberapa hari ini dulur terus hujan dulur, jadi untuk penyepraian pun agak sulit dulur. Saya harus cari senggangnya dulur. Kemarin itu saya habis spray langsung hujan dulur di siangnya dulur. Dan esok hari insya Allah saya juga akan melakukan penyepraian kalau cuacanya bagus. Dan kondisi cabai rawit saya dulur banyak yang terserang bercak daun dulur. Ya menurut saya ini normal dulur, karena bukan normal ya, gimana ya, menurut saya ini sudah biasa ya, karena curah hujannya sudah mulai tinggi dulur. Hampir keseluruhan ini sudah terkena bercak daun. Dan ini yang terserang bule dulur. Tapi pembungaannya masih terus berjalan lancar dulur, terus tumbuh bunga dan trubus-trubus baru. Dan kuning-kuning ini dulur, ini bukan daun ya dulur, tapi buah dulur, buah yang ambior. Jadi walaupun pemetikan ke-8, tetapi alhamdulillah buahnya seperti belum berkurang dulur. Pokoknya kita bersyukur dulur, apalagi harganya sudah mulai menghangat dulur, memanas, mempedas. Waduh gimana ya, pedas ya dulur ya. Dan kabarnya harga cabai ini sudah menyentuh angka 60.000 dulur di Kabupaten Malang, Jawa Timur. Ini sudah harga yang sangat maksimal dulur menurut saya dulur, karena dengan uang 60.000 itu dulur, 1 kilogramnya sudah bisa untuk ongkos petik cabai dulur. Ini tadi saya petik bersama 4 orang dulur, 4 orang, dan dapat 1 karung sendal dulur. Pokoknya alhamdulillah dulur. Jadi dulur, mulai awal tanam sampai panen ini selalu saya dokumentasikan dulur kegiatan saya dulur. Mulai dari penyepraian, kemudian pengocoran pupuk, sampai pemupukan tugal juga dulur. Itu sudah saya update selalu ya, setiap minggunya, setiap pekannya. Dan kondisinya seperti ini ya dulur. Ini dulur, untuk tipikal cabai kaliber itu buahnya panjang, besar, dan keras dulur. Jadi keras ini karena kita berikan pupuk kandungan kalium yang cukup, sehingga menambah kekerasan atau ketebalan pada buah cabai, sehingga menambah bobotnya dulur. Sedangkan pembuahan yang terus muncul ini dulur, ini efek kita berikan Maxi Group B yang kandungannya itu fosfat yang tinggi dulur, sebagai perangsang tunas baru dan juga bunga-bunga yang baru dulur.
Baru ketika kita berikan Maxi Group B, kita barengi dengan pemberian kalium cair atau kalium tinggi dulur. Saya kadang menggunakan Kalinet, kadang juga menggunakan Provita K. Itu relatif dulur, yang penting kandungannya itu adalah kalium ya dulur, kalium yang tinggi supaya pembuahannya lebih maksimal, buahnya nyantel, bobotnya juga lebih bagus dulur. Dan ini untuk perawatannya pun dulur agak mulai sulit dulur, karena sudah mulai rimbun, lewatnya agak sulit. Dan seperti ini dulur, pertunasannya terus tumbuh dulur, ini sampai melengkung seperti ini ya dulur, nggak kuat dulur nahannya. Jadi harus kita tambahkan tali dulur supaya nggak roboh ya dulur. Ini pembungaannya dulur. Jadi dulur, di musim hujan seperti sekarang ini dulur, seharusnya penyepraian itu intensitasnya harus lebih sering ya dulur, seminggu 2 kali lah. Itu untuk mencegah penyerangan hama patek dulur. Oh maaf dulur, penyerangan penyakit patek ya. Jadi virus atau jamur patek itu atau antraknos itu sangat mudah sekali menyebar di musim penghujan dulur. Oleh karena itu penyepraian harusnya intensitasnya lebih diseringkan. Akan tetapi karena melihat kondisinya yang terus hujan dulur, jadi saya harus kondisional dulur, pintar-pintar memilih situasi saat penyepraian dulur, supaya kita tidak mubazir dulur. Karena yang sudah-sudah itu setiap penyepraian pasti langsung diguyur hujan. Jadi ketika pagi hari itu sudah cerah, itu pasti langsung saya lakukan penyepraian dulur. Saya berangkat melakukan penyepraian. Ini ada yang ketinggalan dulur, 2 biji. Jadi buahnya ini double-double dulur, bisa dilihat dulur. Dan kalau yang double ini pun yang merah pasti barengan dulur. Kita petik dulur. Seperti ini dulur, sudah hampir nggak kuat menopang beratnya dari buahnya dulur. Pembuahannya juga terus tumbuh dulur. Jadi walaupun sudah pemetikan ke-8 atau yang ke-9 kali ya, saya agak lupa buahnya, tapi masih seperti belum berkurang dulur. Pokoknya alhamdulillah dulur. Dan pemetikannya pun saya nggak rutin seminggu sekali dulur, kadang 4 hari, kadang 5 hari sekali. Yang penting harganya mahal, saya petik dulur. Jadi kita sebagai petani itu harus pintar-pintar cari waktu pemetikan dulur, supaya dapat harga yang lebih maksimal. Seperti itu ya dulur. Dan untuk yang kemarin bertanya, Mas kalau pakai pupuk Ponska subsidi itu bagus apa enggak? Nah ini jawabannya dulur. Ini saya pakai pupuk Ponska subsidi dulur untuk baik pengocoran maupun pemupukan tugalnya. Itu kalau pengocoran saya campur pakai NPK 1616. Tapi kalau pemupukan tugal itu saya pakai NPK Ponska subsidi, dan juga saya campur pakai Vertipos dengan perbandingan 2:1 supaya lebih hemat dulur. Ini dulur, ini tadi sisa-sisanya yang mulai oren lagi. Sebenarnya kalau mau kita ulangi lagi ya pasti ada ya dulur yang oren-oren, karena nggak perlu nunggu sehari, tinggal sore aja sudah ada lagi dulur yang online. Jadi seperti ini dulur. Ini benihnya itu saya hasil atau bibitnya itu hasil persemaian sendiri dulur, itu cabai kaliber. Cuman untuk sulamannya saya beli. Nah seperti itu dulur. Agaknya sudah sulit kita untuk jalan dulur. Jadi harus pinter-pinter untuk lewatnya dulur, takutnya kita nyenggol-nyenggol rantingannya patah dan eman-eman dulur. Jadi pada video kali ini dulur, saya juga akan menjawab beberapa pertanyaan yang sering dulur-dulur semua tanyakan di kolom komentar. Jadi yang pertama itu terkait dengan hama keriting daun. Itu saya pakai Abasal dulur untuk menangani hama trip.
dengan kandungan bahan aktifnya abamectin. Kemudian untuk hama tungau saya pakai Summit dengan kandungan bahan aktifnya piridaben. Tapi ketika hama tungaunya ini membandel dulur, saya pakai Pegasus atau Agus dengan bahan aktif Diaventuron. Sedangkan untuk hama kutu-kutuan saya pakai Imidacloprid dengan merek dagangnya itu Avidor atau Winder 25 WP. Itu relatif ya dulur. Dan untuk mengurangi biaya dulur supaya pembiayaannya enggak membengkak, itu saya lakukan metode perolingan bahan aktif dulur, perolingan insektisida. Jadi ketika hari ini atau penyempraian sekarang saya pakai abamectin, penyempraian berikutnya saya pakai piridaben atau imidacloprid. Kemudian penyempraian selanjutnya saya pakai imidacloprid atau piridaben. Jadi seperti itu, 3 bahan aktif ini saya rolling bergantian dulur supaya lebih menghemat biaya, enggak membengkak ya dulur biayanya. Karena sebenarnya hampir sama ya dulur, fungsinya ketiga bahan aktif ini untuk membunuh hama kutu-kutuan, kemudian hama keriting daun seperti itu dulur. Cuman bedanya itu dulur ketepatan dalam mengenai hama-hamanya dulur. Contoh abamectin untuk trip, kemudian Summitnya atau piridabennya itu untuk hama tungau, imidaclopridnya lebih ke kutu kebul seperti itu dulur. Sedangkan untuk pemberian nutrisi di fase vegetatif saya pakai Maxigrode dulur dengan kandungan NPK, kandungan nitrogen yang lebih tinggi dulur untuk mempercepat proses pertumbuhan daun dan juga tunas-tunasnya. Sedangkan di fase generatif saya pakai Maxigro yang B atau yang buah dengan kandungan NPK lebih tinggi fosfat dan kalium untuk mempercepat pembungaan dan memperbesar buah dulur. Jadi seperti itu ya. Untuk selengkapnya dulur mengenai metode petani Malang Selatan sudah saya jabarkan di deskripsi dulur. Jadi dulur-dulur yang mau mengikuti atau belajar mencoba menggunakan metode tanam petani Malang Selatan bisa belajar di deskripsi atau menonton video-video saya sebelumnya dulur. Seperti ya dulur. Dan ini adalah bapak-bapak kuat kita dulur. Oke dulur. Yang mencetak lahan kita yang ada di bawah dulur. Nah ini dulur hasil pemetikan kita hari ini dulur, dapat 1 karung sendal. Nanti untuk bobotnya kita lihat di tengkulak ya dulur. Kita lanjut aja ke tengkulaknya dulur.